Halo, selamat datang lagi di Admin Arman Channel. Kali ini admin akan mengajak teman-teman untuk mengikuti tutorial dari admin, yaitu tutorial Canva, cara membuat presentasi PPT menjadi video. Presentasi ini seperti teman-teman ketahui digunakan di berbagai bidang, berbagai pekerjaan. Misalnya aja pekerjaan di swasta, teman-teman misalnya bekerja di perusahaan atau di pemerintahan, ataupun di bisnis, semua akan memerlukan presentasi pada suatu waktu. Oke, langsung aja. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama kali adalah tentukan topik presentasi. Topik presentasi ini bisa berupa penyuluhan, sosialisasi, produk knowledge, atau bahkan materi pengajaran. Dan kemudian langkahnya adalah kumpulkan materi yang dibutuhkan. Untuk contoh kali ini, admin menyiapkan satu materi yang bisa dijadikan contoh membuat presentasi. Kali ini admin menggunakan contoh 5 tips menjadi admin sosial media. Di sini ada langkah-langkahnya atau tipsnya. Jadi topik ini berupa materi pengajaran ya, atau materi tutorial. Bisa juga dijadikan presentasi yang nantinya bisa juga dijadikan video. Nah, begitu teman-teman sudah mengumpulkan materi atau sudah menentukan materi dan bentuk dari presentasinya, waktunya untuk buat slide presentasinya. Buat slide presentasi seperti biasa, kalau bisa seperti jalan cerita ya, tergantung dari jenis presentasinya. Sekarang kita langsung ke Canva. Yang pertama kali kita lakukan adalah tentunya kita create design, pilih ini yang kanan atas. Kemudian kita pilih presentation yang ini. Nah, ini sudah terbuka. Nah, di sini teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada banyak sekali contoh-contoh atau template presentasi yang bisa teman-teman gunakan. Ini sebagian ada yang free, ada sebagian ada yang untuk pro ya. Jadi seperti ini untuk akun yang pro, tapi dengan free pun sudah lumayan bagus ya. Misalnya untuk contoh kali ini admin akan gunakan yang ini ya, theme yang ini. Nanti akan ada pertanyaan atau lebih tepatnya settingan, teman-teman mau pakai ini secara utuh untuk 10 halaman seperti templatenya, atau hanya beberapa halaman, 1-2 halaman juga bisa. Untuk contoh kali ini admin akan menggunakan halaman satunya aja ya sebagai halaman pertama. Oke, ini kita custom, kita perbaiki sesuai dengan topiknya ya. Topiknya itu ini. Nah, jadi ini 5 tips menjadi admin sosial media. Ini kita ketik di sini. Ini halaman ini bisa di custom ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngeplok, bisa ini diubah, digeser dan sebagainya, atau diganti gambarnya bisa. Misalnya seperti ini aja ya. Ini 5 tips menjadi admin sosial media. Oke, ini kita geser dikit supaya center. Nah, misalnya seperti ini judulnya, kurang ke atas dikit. Oke, ini halaman pembukaannya. Kemudian halaman pertamanya kita lihat topiknya pahami tujuan dan audiens. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan ilustrasi atau gambar. Ini misalnya kita copy, kita lihat lagi, pahami tujuan dan audiens. Nah, ini kita paste. Pahami tujuan dan audiens.
Nah, di sini teman-teman bisa kasih ilustrasi yang tersedia di Canva ini untuk memberikan presentasi yang lebih engage ya. Misalnya kita cari pahami tujuan dan audiens, berarti mungkin kalau tujuan itu goals ya. Atau kita cari yang lain misalnya dari sisi audiensnya. Audience, bahasa Inggrisnya audience. Ada banyak gambar ya teman-teman, jadi bisa pilih sesuai dengan temanya. Mungkin misalnya kita pilih ini ya. Nah, jadi ini ilustrasi yang menggambarkan target audience. Jadi seperti itu kurang lebih. Mungkin bisa teman-teman cari gambar yang lebih tepat. Kurang lebih itu caranya. Ini nanti video akan admin skip untuk admin lanjutkan nanti setelah ini selesai. Slide-nya nanti akan admin lanjutkan videonya. Jadi ini teman-teman, ini sudah admin buat slide-nya ya, udah admin selesaikan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi halaman pertama judulnya, kemudian selanjutnya langkah demi langkah tipsnya ya. Jadi ini admin ganti judulnya jadi 5 tips kelola sosial media. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah tentukan durasi masing-masing slide dan tentukan juga durasi totalnya. Kita balik ke Canva lagi. Jadi masing-masing slide ini kita bisa tentukan durasinya dalam video, karena kita akan mengubah dalam bentuk video yang berjalan secara otomatis sendirinya. Masing-masing slide tentunya kita akan tentukan durasinya. Jadi untuk menentukan durasi, teman-teman klik ini, duration. Kemudian di sini langsung defaultnya 5 detik ya. Nah, jadi teman-teman bisa ini tarik untuk tambahkan misalnya 8 detik. Nah, misalnya 8 detik. Yang slide-slide selanjutnya juga misalnya dipakaikan 8 detik ya. 8 detik. Jadi ada kesempatan bagi yang melihat ini untuk membaca. Kalau misalnya slide video ini dibuat lebih panjang, per slide-nya juga bisa, misalnya untuk materi mengajar singkat atau presentasi singkat mungkin dibuat jadi 30 detik atau 1 menit bisa masing-masing slide. Tapi di contoh kali ini admin akan buat ini jadi 8 detik saja masing-masing. Nah, kemudian setelah ini dibuat durasinya, karena kita akan mengarahnya ke seperti slide dalam bentuk video, ini kita klik present, kemudian kita klik yang autoplay ya. Kalau yang teman-teman klik ini untuk preview, nanti harus membutuhkan klik dari mouse untuk gambarnya atau slide-nya berganti. Tapi kalau kita pakai autoplay, dia akan otomatis. Kita pilih autoplay, kemudian present. Nah, jadi sebentar. Ini harus diulang dari awal. Jadi posisinya kita taruh di sini nih. Kita pilih ini sebagai permulaan, baru kita pilih present. Tadi admin milihnya dari tengah, jadi pertengahan mulai autoplay, present. Nah, jadi ini kelihatan dari halaman pertama. Kemudian setelah 8 detik dia akan berubah. Nah, itu udah 8 detik. Kita tunggu sampai selesai. Ini slide ketiga. Nah, jadi ini misalnya di ruangan suatu kampus atau suatu kursus yang mengajarkan digital marketing, ini bisa dijadikan slide di layar display-display yang ada di kursus tersebut. Ataupun sebagai posting sosial media juga bisa. Nah, ini yang terakhir kalau nggak salah. Nah, ini ngulang lagi ke pertama, berarti itu udah selesai. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, yaitu isi voice over atau musik bila perlu. Teman-teman mau isi voice over di dalamnya atau diisi musik boleh, atau dua-duanya sekaligus juga bisa. Sekarang kita balik ke Canva lagi. Ini misalnya di contoh kali ini
admin akan mengisi musik di dalamnya ya. Admin sudah menyiapkan musik, jadi kita akan pasang musiknya di slide-nya ya. Ini musiknya misalnya ini, admin tarik, jadi langsung tarik ke ini ya. Nah, nanti langsung membaca. Kita tunggu sampai selesai ujung sini. Oke, kita coba putar dulu musiknya. Nah, misalnya musiknya seperti itu ya. Ini langsung tambahkan, ini kita tarik, pindahkan ke sini. Mungkin dari awal. Ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi posisikan di awal. Bebas saja sih diposisikan di tengah juga boleh, tapi biasanya musik itu udah mulai dari awal ya. Ini kita coba putar seperti tadi, present, kemudian autoplay, kita present. Nah, jadi bentuknya atau musiknya keluar ya seperti ini. Jadi ini cukup interaktif, bisa melihat dan sekaligus ada musiknya, jadi nggak ngebosenin. Nah, ini kita escape dulu. Sepertinya admin tidak mulai dari awal. Kita coba lagi dari awal. Jadi dari sini kita klik present, autoplay, present. Nah, jadi seperti ini bentuknya kalau diisi musik ya. Jadi lebih nyaman, lebih interaktif untuk dilihat ataupun didengarkan ya. Jadi tanpa perlu narasi juga nggak apa-apa, atau tanpa perlu voice over juga nggak apa, jadi musiknya udah masuk. Oke, ini slide yang terakhir. Oke, kita skip aja. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah simpan dalam bentuk video. Jadi keistimewaannya slide yang kita buat di Canva itu bisa dibuat atau disimpan dalam bentuk video ya. Kita balik ke Canva lagi. Kita tinggal share ini, pilih share ini, kemudian download. Nah, di sini teman-teman bisa men-save dalam beberapa format. Di sini juga teman-teman bisa men-save dalam PowerPoint. Ini PPTX, ini filenya PowerPoint. Ini kita sekarang kita save ke MP4 video ya. Kemudian kita download. Ini tunggu prosesnya. Ini kita save. Kita tumpuk file yang tadi. Oke, setelah itu kita buka filenya, kita putar pakai player lain ya. Ini misalnya pakai VLC. Nah, jadi sudah berbentuk video. Mungkin video-video jenis ini bisa untuk bermacam-macam kebutuhan ya, penyuluhan, sosialisasi ataupun materi pengajaran. Jadi lebih interaktif kalau diisi musik ataupun voice over. Oke, ini slide terakhir. Oke, selesai. Jadi itu teman-teman video tutorial Canva cara membuat presentasi PPT menjadi video. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, dan share bila teman-teman menyukai video ini. Terima kasih.